Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah itu, banyak kepala sekte kelas 2, tetua manajer, dan murid terkuat terus berdatangan. Menurut perkiraan, ada hampir 100 sekte kelas 2 yang pergi menonton pertempuran yang dijanjikan ini. Karena begitu banyak sekte kelas 2 yang berkumpul bersama, ini sudah merupakan hal yang sulit dilihat. Jadi, ketika semua karakter besar yang terhormat itu datang ke sana, tentu saja keributan akan muncul di sekte Azure Dragon, dan semua murid dari sekte Azure Dragon menjadi bersemangat. Mengesampingkan apakah pertempuran yang dijanjikan hari ini akan menghibur atau tidak, karena ada begitu banyak karakter kepala sekte yang kuat ada di sana, itu untuk mengamati beberapa perkelahian antara murid-murid sekte Azure Dragon, dan itu sudah menunjukkan kekuatan berpengaruh bagi sekte Azure Dragon. Maka secara alami, itu membuat mereka yang menjadi murid sekte Azure Dragon, merasa sangat bangga. Bukankah itu penguasa kota dari Vermilion Bird City, Su Hen? Bahkan dia juga datang, ucap penonton. Jika dikatakan bahwa kedatangan berbagai sekte sudah sangat tak terduga, maka kedatangan Su Hen bersama sekelompok orang kuat dari kota burung Vermilionnya, itu bahkan lebih tak terduga lagi. Kota burung Vermilion cukup terkenal di kota-kota tingkat pertama, dan Su Hen sudah menjadi orang yang kuat di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Di dalam kota, ada juga beberapa orang di ranah mendalam. Kekuatan itu benar-benar sangat unggul, itu jika dibandingkan dengan banyak sekte yang ada di tempat kejadian. Namun, penampilan yang paling mencolok dalam pertempuran yang dijanjikan ini, mereka adalah tentara dari Black Tortoise City. Kedatangan mereka benar-benar diharapkan, namun formasi mereka benar-benar tidak terduga. Penguasa kota kura-kura hitam yang merupakan ayah Gong Luyun, yaitu Gong Tianping, adalah seorang kultivator di tingkat ke-7 dari ranah mendalam. Dalam banyak tetua manajer dari Black Tortoise City, ada 30 dari mereka yang telah memasuki ranah mendalam. Bahkan beberapa sekte kelas 1 jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan mereka. Jadi, itulah sebabnya kota kura-kura hitam saat ini diakui secara publik, sebagai kota nomor 1 di semua kota kelas 1 Provinsi Azure. Kali ini, Black Tortoise City mengirimkan hampir semua orang kuat mereka dari kota mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah, bahwa selain orang-orang dari Black Tortoise City, ada juga beberapa kepala sekte kelas 1 di belakang mereka, serta beberapa tetua manajer. Mereka mengobrol dengan Gong Tianping, itu ketika mereka tiba di sekte Azure Dragon. Salah satu karakter utama dari pertempuran yang dijanjikan ini, Gong Luyun, dia juga memiliki beberapa teman murid sekte kelas 1 di sekitarnya. Beberapa orang sedang mengobrol, dan beberapa orang juga tertawa, ketika mereka muncul dalam pandangan orang lain. Keluarga Gong benar-benar dekat dengan beberapa kepala sekte kelas 1. Tampaknya Chu Feng tidak akan beruntung kali ini, ucap seseorang. Setelah orang-orang Black Tortoise City muncul, berbagai kepala sekte kelas 2 mulai berkumpul bersama untuk berdiskusi. Bahkan mereka terpana dengan pembentukan fondasi kota kura-kura hitam. Karena tidak peduli apakah itu kota kura-kura hitam itu sendiri, atau sekte kelas 1, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa ditahan oleh sekte Azure Dragon. Apalagi, jika semua kekuatan kuat itu berkumpul bersama. Jaraknya terlalu besar. Belum lagi kekuatan di balik senior Gong, hanya senior Gong sendirilah murid jenius yang langka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu, bahkan murid nomor 1 dari sekte kelas 1, sekte pendengar angin, bahkan dapat dikalahkan olehnya. Saat ini Gong senior sudah menjadi ahli tingkat 4 dari ranah mendalam, dan ia adalah salah satu karakter utama generasi muda Provinsi Azure. Oh surga, itu sangat luar biasa. Bukankah 1 tahun yang lalu, senior Gong baru saja memasuki ranah mendalam? Dengan waktu 1 tahun itu, dia benar-benar membuat terobosan 3 tingkat, dan memasuki level 4 ranah mendalam. Tingkat peningkatan itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari senior Gong, bakatnya memang tak tertandingi.
Bocah malang itu, Chu Feng, dia ingin bertarung melawan Gong senior, dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Tapi tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Chu Feng masih memiliki bakat yang sangat bagus. Dia adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan pertempuran yang memungkinkannya untuk mengalahkan mereka yang berada 4 tingkat di atasnya. Jangan lupa juga, bahwa ia dengan mudah mengalahkan Wu Jiu yang berada di tingkat kelima dari ranah asal, itu dengan kultivasinya pada tingkat pertama dari ranah asal. Selain itu, Chu Feng juga memiliki latar belakang yang besar. Tetua tamu Sekte Azure Dragon aku adalah gurunya. Mendengus. Lalu kenapa jika Chu Feng memiliki tetua Zuge sebagai gurunya? Apakah dia pikir dia sudah menemukan seseorang yang bisa diandalkan begitu saja? Dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan begitu saja. Ketahuilah, bahwa kakek angkat kakek senior Gong adalah kepala manajer klan Lin di rumah Pangeran Qilin. Benar sekali, meskipun Zhuge Liuyun memang karakter yang cukup disegani di Sekte Azure Dragon aku, tapi jika dibandingkan dengan Tuan Lin Ran, ia bahkan tidak bisa kentut. Tidak ada keraguan dalam pertempuran hari ini, Gong senior pasti bisa membunuh Chu Feng dengan satu tamparan saja, ucap para penonton. Setelah Gong Luyun muncul, arena itu langsung berubah menjadi berantakan. Semua orang menghela nafas kagum terhadap kultivasinya, serta latar belakang Gong Luyun. Dan pada saat itu juga, beberapa tetua dan murid yang memiliki harapan terhadap Chu Feng, mereka juga kehilangan kepercayaan padanya. Meraung. Tepat pada saat itu, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, beberapa raungan yang menusuk telinga tanpa henti datang dari langit, dan raungan itu benar-benar bergema di tempat itu. Perubahan seperti itu membuat orang tertegun, dan semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu, tetapi mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, dan meskipun mereka tidak berharap banyak, tapi setelah melihatnya, mereka semua langsung tercengang dan terpana dengan pemandangan di langit. Karena di langit yang cerah itu, beberapa ratus siluet bermunculan. Mereka semua adalah eagle berkepala putih. Eagle berkepala putih yang sangat berharga. Kekayaan eagle berkepala putih itu telah menunjukkan bahwa, bahkan sekte kelas 1 hanya memiliki selusin atau lebih, dan bahkan banyak sekte kelas 2 yang tidak memilikinya. Namun pada saat itu, beberapa ratus sosok muncul, dan mereka semua adalah elang yang tak ternilai, berkualitas tinggi, dan berkepala putih. Secara alami, itu membuat orang kaget tanpa henti. Oh surga, siapakah mereka untuk menunjukkan penampilan sebesar ini? Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Apakah itu orang-orang dari mansion Pangeran Qilin? Lagi pula, Lin Ran adalah kakek angkat Gong Luyun. Dan sebagai kakeknya, tentu saja dia tidak akan mengabaikan pertarungan hidup dan mati Gong Luyun dengan seseorang. Bukan, bahkan jika rumah Pangeran Qilin kaya, toh, Lin Ran hanyalah kepala manajer klan Lin, dan bahkan dia tidak bisa mengumpulkan begitu banyak eagle berkepala putih. Orang macam apa yang datang ke Sekte Azure Dragon? Dari adegan besar ini, itu pasti akan menjadi karakter super besar dari kekuatan yang super besar. Mungkinkah Sekte Ling Yun telah dipindahkan? Ucap para penonton. Ketika mereka melihat pemandangan di udara, semua orang terus menebak-nebak, namun mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa terus menatap ke udara, sambil menunggu jawaban untuk mengungkapkan diri. Di bawah tatapan hampir 1 juta orang, seekor elang berkepala putih yang berputar-putar di udara tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, setiap elang berkepala putih lainnya turun juga, dan pada akhirnya mereka mendarat di tengah arena. Setelah orang-orang itu mendarat, kerumunan yang awalnya tanpa henti terkejut, bahkan melebarkan mulut mereka karena kejutan ini. Bahkan ada banyak orang yang lupa untuk bernafas. Beberapa orang bahkan terbaring di lantai setelah ketakutan, dan tubuh mereka bahkan mulai tidak bergerak. Itu karena orang-orang di beberapa ratus elang berkepala putih tersebut, mereka semua memiliki jubah panjang dengan beberapa simbol. Jika dilihat dari penampilan mereka, itu sudah jelas bahwa mereka adalah spiritualis dunia.
Ada beberapa ratus spiritualis dunia yang baik, dan juga jubah panjang berwarna abu-abu. Bahkan itu ada 20 dari mereka, dan mereka adalah spiritualis dunia jubah kelabu. Seberapa langka spiritualis dunia itu? Namun, beberapa ratus dari mereka seketika muncul di sana. Seberapa luar biasanya spiritualis dunia jubah kelabu? Ucap penonton. Karena pada saat itu, hanya 3 orang saja yang muncul di Provinsi Azure. Tetapi pada saat itu juga di tempat itu, 20 dari mereka telah muncul. Ketika orang-orang seperti itu datang ke tempat itu, maka sudah tidak diragukan lagi, itu akan mengguncang semua orang yang ada di sana. Tidak masalah jika mereka muncul di sekte kelas 2 seperti sekte Azure Dragon, atau jika mereka muncul di mansion Pangeran Qilin atau sekte Lingyun, keributan yang sama masih akan terjadi. Siapa mereka? Mereka semua adalah spiritualis dunia. Bahkan ada orang yang mengenakan jubah berwarna abu-abu, dan apakah mereka spiritualis dunia berjubah abu-abu yang legendaris? Kenapa ada 20? Ada 20 spiritualis dunia jubah abu-abu. Seorang murid yang sedikit berpengetahuan berteriak kaget, dan setelah itu, lebih banyak teriakan yang keluar. Setiap orang yang berada di tempat kejadian, itu terpana oleh spiritualis dunia yang memiliki asal yang tidak diketahui. 6 tetua pelindung dari sekte Azure Dragon memiliki garis hitam di seluruh dahi mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Mereka sangat takut bahwa kelompok spiritualis dunia datang ke sana dengan niat jahat. Jika dikatakan bahwa sekte kelas 2 tunggal dapat digunakan oleh spiritualis dunia jubah putih, maka beberapa sekte kelas 1 hanya dapat digunakan oleh satu world spiritis jubah abu-abu. Maka, apa yang digambarkan oleh beberapa ratus spiritualis dunia jubah putih, dan 20 spiritual dunia jubah-jubah saat ini? Meskipun mereka hanya beberapa ratus orang, jika mereka mau, mereka dapat menggunakan seluruh sekte Provinsi Azure, dan mereka akan dapat memindahkan pasukan yang terdiri dari beberapa puluh juta, atau bahkan beberapa ratus juta. Kekuatan besar itu sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin, sekte Azure Dragon yang kecil itu telah menyinggung sekelompok karakter hebat seperti ini? Ucap para murid. Tidak hanya orang-orang dari sekte Azure Dragon yang merasa gelisah, bahkan hampir semua orang merasa gelisah. Bahkan penguasa kota dari kota kura-kura hitam, Gong Tianping, dan kepala sekte kelas 1 lainnya, mereka semua gelisah tanpa terkecuali. Mereka semua segera menebak, dari mana asal sekelompok karakter besar itu. Semua orang juga menebak, mengapa kelompok karakter besar itu datang. Coba lihat simbol di dada mereka. Mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Tiba-tiba saja, kepala sekte kelas 1 berteriak kaget. Apa? World Spiritist Guild? Organisasi yang mengumpulkan spiritualis dunia yang paling menonjol di 9 provinsi, dan merupakan kekuatan utama di Provinsi Roh. Apakah mereka benar-benar orang dari World Spirit Guild? Ucap orang-orang di kursi tamu. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di kursi tamu tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Di wajah mereka yang awalnya sudah tidak nyaman, dan kini kejutan muncul lagi. Apa itu World Spirit Guild? Mungkin orang normal tidak akan tahu. Akan tetapi, kepala sekte dari berbagai kekuatan secara alami mengetahuinya. Tidak hanya World Spirit Guild yang merupakan kekuatan penguasa di Provinsi Spirit, mereka juga salah satu dari beberapa kekuatan terkuat di seluruh 9 provinsi. Karena spiritualis dunia terkuat di 9 provinsi berkumpul di World Spiritist Guild, kekuatan kuat dari banyak tempat mencoba yang terbaik untuk berteman dengan World Spiritist Guild. Bahkan tuan dari 9 provinsi, dinasti Jiang, diam-diam berhubungan dengan World Spirit Guild. Jika dikatakan bahwa sekte Lingyun adalah sekte nomor 1 di Provinsi Azure, jika dibandingkan dengan World Spiritist Guild, mereka bahkan hanya sekumpulan kentut saja. World Spiritist Guild benar-benar monster besar, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar di benua. Hal yang paling mengejutkan adalah, mengapa sekelompok karakter kuat seperti itu datang ke Provinsi Azure? Mengapa mereka datang ke sekte Azure Dragon?
Bukankah mereka telah memandang rendah Provinsi Azure, dan merasa jijik terhadap Provinsi Azure? Ucap para penonton. Saat banyak orang berteriak kaget, dan saat mereka ditatap oleh hampir 1 juta tatapan, kerumunan dari World Spiritist Guild berdiri seperti itu di panggung yang besar. Setiap orang tertutupi oleh jubah spiritualis dunia mereka masing-masing, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Tiba-tiba saja, spiritualis dunia jubah putih maju beberapa langkah ke depan, dan berjalan di depan semua spiritualis dunia. Di depan orang banyak, dia perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan melepas tudung yang menutupi wajahnya. Pada saat itu, tatapan semua orang menatapnya dengan erat, dan bahkan detak jantung mereka naik turun sesuai gerakannya. Mereka benar-benar ingin tahu seperti apa wajah di bawah tudung itu, dan penampilan apa yang dimiliki karakter dari World Spiritist Guild tersebut. Ini dia. Setelah tudungnya dilepas, semua orang dari Sekte Azure Dragon tidak bisa menahan teriakan kaget, karena mereka melihat wajah yang sangat akrab. Tetapi jika dibandingkan dengan keterkejutan dan kebingungan para murid dan tetua, ekspresi Gong Luyun justru malah terlihat sedikit lebih indah. Alisnya berkerut erat, tatapannya terkunci rapat, tinjunya mengepal erat, dan tubuhnya bergetar. Satu kata terungkap di seluruh tubuhnya, yaitu, tidak bisa diterima. Ini, siapa pria muda ini? Ucap penonton. Di bawah teriakan keterkejutan yang tak percaya dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, dan di bawah tatapan tak terhitung orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang yang tidak jelas bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pria muda yang menantang Gong Luyun 1 tahun yang lalu. Dialah murid inti dari Sekte Azure Dragon, dan salah satu karakter utama dalam pertempuran yang dijanjikan hari ini, dialah Chu Feng. Apa? Dia adalah Chu Feng, dia telah menjadi spiritualis dunia di usia seperti itu. Apakah dia juga telah bergabung dengan World Spiritist Guild pada usia seperti itu? Apakah ini benar atau salah? Kamu tidak berbohong kepada aku kan? Bukankah telah dikatakan bahwa Chu Feng itu adalah sampah? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki status seperti itu? Dan bagaimana mungkin dia bisa memiliki latar belakang seperti itu? Itu tidak akan salah. Karena tanpa diragukan lagi, dia adalah murid Sekte Azure Dragon aku, Chu Feng, ucap para murid. Ketika nama Chu Feng tersebar, orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat Chu Feng sebelumnya, mereka semua tenggelam dalam keterkejutan. Ketika spiritualis dunia jubah putih lainnya berjalan keluar sambil melepas tudungnya, dan mengucapkan kalimat-kalimat berikut, semua orang di tempat kejadian terkejut sekali lagi. 6 tetua pelindung, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak segera menyambut tamu terhormat Sekte Azure Dragon, dan juga teman-teman dari World Spiritist Guild, ucap Zhuge Liuyun, dan ternyata dia adalah Zhuge Liuyun. Dia saat ini juga memiliki simbol untuk World Spiritist Guild yang sangat tinggi. Dia menunjuk ke 6 tetua pelindung saat dia berkata. Pada saat itu, 6 tetua pelindung sudah sangat bingung. Meskipun mereka mengendalikan Sekte Azure Dragon, kapan mereka pernah melihat formasi hebat seperti itu? Mereka berdiri dengan kosong di sana, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hei 6 orang tua, mengapa kamu tidak segera menyambut para tamu? Melihat itu, Zhuge Liuyun meraung lagi. Iya tuan, balas 6 tetua pelindung. Kali ini, 6 tetua pelindung akhirnya segera bereaksi, dan mereka tidak berani ragu lagi. Ketika mereka berlari sambil tersandung, mereka dengan muram segera berlari. Dan mereka dengan penuh hormat menyambut kerumunan World Spiritist Guild, serta Zhuge Liuyun ke kursi yang paling optimal untuk kursi para tamu. Meskipun wajah berbagai orang kuat dari World Spiritist Guild tertutup, dan orang-orang tidak dapat melihat penampilan mereka. Tapi dari mereka mengangguk ke arah 6 tetua pelindung, dan itu dapat dilihat bahwa mereka tidak memandang rendah 6 tetua pelindung. Dan bahkan mereka tidak melihat ke bawah untuk memandang rendah Sekte Azure Dragon. Justru sebaliknya, mereka terlihat cukup sopan, dan mereka benar-benar datang ke Sekte Azure Dragon sebagai tamu. Oh surga, mereka benar-benar tamu Sekte Azure Dragon.
Tapi bagaimana mungkin Sekte Azure Dragon Bida mengundang kelompok monster seperti itu? Apakah mereka datang untuk pertempuran yang dijanjikan juga? Ataukah mungkin, mereka datang untuk Chu Feng? Impresif. Ini terlalu mengesankan. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng adalah sampah, namun dia sekarang sudah menjadi spiritualis dunia, dan bahkan bergabung dengan salah satu kekuatan terkuat di benua ini, yaitu Persekutuan Roh Dunia. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng tidak memiliki latar belakang. Tapi sekarang, dia telah memindahkan kekuatan penguasa provinsi roh itu ke sini. Di depan World Spiritist Guild, jangankan Black Tortoise City, bahkan berbagai sekte kelas 1, termasuk Mansion Pangeran Qilin dan Sekte Ling Yun, mereka semua tidak akan berani terlalu liar. Apakah ini bisa disebut tanpa latar belakang? Apakah ini juga disebut tanpa kekuatan? Ucap para penonton. Pada saat itu, orang-orang terus mendesah dan terus-menerus berteriak. Banyak orang bahkan mulai memuji tanpa menahan diri. Orang-orang yang telah meremehkan Chu Feng, dan merasa bahwa dia tidak bisa menang, kini mereka menundukkan kepala dan tidak berbicara. Terutama di wajah penguasa kota burung Vermilion, Su Hen, itu terlihat ada penyesalan. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng akan begitu luar biasa. Tidak hanya dia menjadi spiritualis dunia, dia bahkan menjalin hubungan dengan penguasa provinsi roh, yaitu Persekutuan Roh Dunia. Jika aku tahu bahwa bakatnya akan sangat menantang, aku seharusnya tidak menjauhkan Rou kecil dan Mei kecil darinya, gumam Su Hen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.